Nabila? Iya. Ibu masuk di sini tahun 2022 pas Nabila masuk. Iya betul. Nah, Nabila kan mengikuti itu. Iya. Ibu dari awal masuk sampai saat ini. Ibu ingin refleksi dari Nabila tentang program-program Ibu di sekolah ini. Bersedia ya memberikan refleksi? Bersedia. Oke. Pertama, faktanya saat ini, saat Nabila masuk sampai saat ini, fakta dari bidang kebijakan dan program itu di bidang akademik, sapras, kesiswaan, baik OSIS MPK sendiri. Apa fakta yang Nabila dapat? Saya berbicara di sini sebagai siswa dan juga sebagai mantan ketua MPK periode 2023-2024 ya Ibu. Jadi yang pertama menurut saya dari sisi akademik dulu mungkin ya, karena kan saya di sini tugasnya memang belajar. Jadi memang kalau menurut saya semua kebijakan Ibu tuh pasti ada maknanya. Tapi memang saya perlu akui faktanya memang di 112 ini pembelajarannya sangat padat, semuanya dari pagi sampai sore, dan bahkan kegiatan di hari Jumat sekalipun setelah sholat Jumat itu pun masih ada pelatihan ataupun ada pramuka ataupun ada UTBK segala macam. Jadi saya merasa semua kegiatan kami di sekolah ini sangat padat dan semua itu disisipkan hal-hal positif. Dan dari segi non akademiknya juga saya rasa sekolah ini sudah sangat mendukung, yang dimana eskul sudah mulai difasilitasi dan mulai ada dialog dengan seluruh pengurus eskul. Jadi pengurus eskul ini nggak hanya mereka ini punya internal sendiri, tapi mereka terhubung dengan sekolah juga dan mungkin melalui mitra MPK atau OSIS. Itu untuk segi bidang akademik dan non akademik. Kalau menurut saya yang selanjutnya untuk bidang sarana prasarana ini sangat amat ada perubahan signifikan yang sangat baik. Karena pada saat saya masuk pertama kali ke sekolah ini, memang ruangan kelasnya ini waktu itu saya di ruangan ini, di kelas ini, di ruangan ini, dan saya tiba-tiba dipindah ke ruang sebelah, dan sebelumnya itu saya di ruangan ini pakai meja yang langsung terhubung sama kursi kayak meja kuliah gitu. Dan sekarang udah ada perubahan sih yang lebih baik, karena meja-mejanya, kursi-kursinya itu jauh lebih nyaman dan jauh lebih besar kapasitasnya, jadi saya mau nulis lebih enak dan teman-teman juga. Dan ini yang perlu disyukurin, alhamdulillah. Untuk meja dan kursinya itu sangat amat layak untuk kami pakai, dan bahkan dari yang saya lihat di sini sarana prasarana juga semua barang-barangnya terinventaris dengan rapi gitu Bu. Jadi kalaupun kami ada kehilangan dan segala macam itu gampang buat deteksinya, kayak ini punya kelas 11C atau 12C kayak gitu. Dan memang untuk Sapras ini sudah terintegrasi dengan digital sih bisa saya rasa, karena memang barang-barangnya pun ada barcode-nya di setiap bangku dan setiap meja, dan ini satu perubahan yang sangat positif. Jadi saya pun yang duduk di meja itu saya tahu, oh kode saya ini nih sebenarnya. Jadi kalaupun ketukar sama teman ada barang-barang saya tertinggal, itu lumayan membantu. Terus untuk bidang kesiswaan saya rasa sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya mungkin banyak sekali Bu siswa-siswa yang memang kurang bisa diatur, dan tahun ini sudah bisa dirangkul dengan cara-cara yang dilakukan, mungkin dengan mediasi, dan bahkan ada mungkin upaya lain atau upaya lanjutan bagi siswa-siswa yang memang kurang bisa atau kurang mampu diajak berdiskusi atau mediasi. Dan itu satu hal yang sangat baik, karena menurut saya siswa yang bermasalah sekalipun mereka tetap punya hak untuk berbicara dan untuk berdialog gitu Bu. Terus untuk di OSIS MPK, faktanya ini sekarang kami benar-benar didukung sama sekolah. Bukan hanya bentuknya kami dikasih support makanan atau materi untuk lomba segala macam hadiah, tapi kami juga dikasih saran-saran penguatan sifat kepemimpinan, dan itu menurut saya pembelajaran yang nggak didapat di mana-mana gitu. Karena memang melalui perjalanan di OSIS PK ini saya dapat banyak hal sekali mengenai kepemimpinan, bagaimana saya bertindak, dan bagaimana seharusnya organisasi itu dikelola. Dan faktanya memang OSIS PK sekarang semua kegiatannya alhamdulillah disupport sama sekolah. Dalam perjalanan itu ya, tentu ada hal-hal yang kesulitan yang dialami. Pasti, iya. Nah, kesulitan apa yang dialami selaku nih dari OSIS PK lah, perwakilan saat berdiskusi atau mengajukan sesuatu terhadap sekolah?
Pertama-tama saya semenjak jadi ketua MPK dan saya tahu kepala sekolahnya ibu, saya jadi benar-benar harus research data dulu nih teman-teman saya beneran atau enggak setuju sama proker ini, karena ketika saya mengajukan ibu saya akan bilang, iya bu ini teman-teman saya mau kayak gini karena semua mau kayak gini. Jadi saya pertama harus lebih siap soal data, dan itu sebenarnya saya kira untuk pengajuan hanya berupa proposal, tapi semenjak kenal ibu saya harus research lagi, terus saya harus benar-benar tahu nih apa aja yang harus saya bawa ke ibu. Itu pertama. Yang kedua saya harus lebih teliti karena ibu juga teliti banget, jadi saya harus teliti juga, dan jadi nggak terlalu banyak salah dan nggak terlalu banyak revisi. Dan itu sebenarnya untuk awal-awal saya menjabat itu sebenarnya PR juga buat saya, karena saya memang basicnya kan dulu tuh cuman komisi pengawasan ya bu, dan sekarang waktu itu saya tiba-tiba jadi ketua MPK dan saya punya kepala sekolah seperti ibu yang memang detail dan juga sistematis, dan itu menurut saya pembelajaran dimana saya bisa jauh lebih sistematis lagi. Terus yang ketiga mungkin di sisi bagaimana cara kami kelola organisasi ini, karena kan ada pola-pola yang dari zaman dulu atau dari kalkulus, dari doktrin mereka itu terbawa sampai sekarang, dan pada saat bertemu ibu ada hal yang memang dirubah untuk lebih baik lagi gitu bu. Mungkin di awal saya merasa kayak oh ya tapi kan dulu kayak gini, cuma setelah saya pikir lebih dalam lagi ternyata ada baiknya kayak gini, oh ternyata benar juga seperti ini. Kurang lebih sih itu bu, sama paling kami tuh ada kesulitan di mungkin biaya kami, karena kan kami agak banyak ya bu prokernya, dan itu gimana caranya kami menghemat pembiayaan juga dan juga tidak membebankan sekolah tapi acara berjalan. Itu aja sih untuk kesulitan. Tapi itu kan menggali ide kreatif dari kalian ya, itu poin positifnya. Iya, benar. Oke. Kemudian selama kepala sekolahnya ibu nih dengan program